Halo pemirsa, apa kabar? Saya Dista Nugraha kembali menyapa Anda dalam Headline. Masih membahas tentang kasus tewasnya Brigadir Joshua yang menyorot perhatian publik. Tidak hanya kasus kematian Brigadir Joshua-nya saja yang menyorot perhatian publik, tapi ketika kasus ini berkembang dalam proses penyelidikan dan juga penyidikan ditemukan beberapa hal yang cukup menarik perhatian publik. Selain bahwa ada rekayasa kasus kematian ini, lalu juga bagaimana kasus ini juga membuat pertaruhan dari citra kepolisian. Ini juga yang dikatakan oleh Kapolri bahwa citra kepolisian yang sebelumnya sudah cukup baik, dikatakan bahwa citra ini akhirnya menurun di mata publik. Sementara Menteri Menko Polhukam Mahfud MD juga mengatakan bahwa ada kelompok Sambo dalam institusi Polri, bahkan dikatakan ini adalah kerajaan Sambo atau kekaisaran Sambo, atau ada yang menyebutnya juga sebagai geng Sambo di sana. Ini sesuatu yang seharusnya tidak perlu ada dalam sebuah institusi besar, dalam satu komando Kapolri yang seharusnya bisa secara hierarkis jelas menjadi pemimpin di tubuh Polri. Namun sejauh mana kondisi ini mempengaruhi citra kepolisian dan apa seharusnya yang dilakukan oleh kepolisian? Kami bahas hari ini dalam Headline, dan tentu saja saya tidak sendiri pemirsa, sudah tersambung secara daring narasumber hari ini yang sudah bersama kami. Saya sapa terlebih dahulu, ada Bapak Erasmus Abraham Todonapitupulu, Direktur Eksekutif Institute of Criminal Justice Reform atau ICJR. Pak Erasmus, apa kabar hari ini? Selamat pagi Mas, baik, kabar baik. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan Headline. Saya juga ditemani oleh Pak Surokim Abdussalam, pakar ilmu komunikasi Universitas Trunojoyo Madura. Pak Surokim, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mas Dista. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat pagi juga untuk pemirsa Jawa Post TV. Ya, terima kasih bergabung bersama dengan Headline Pak Surokim. Saya ke Pak Erasmus terlebih dahulu. Pak Erasmus, kalau bicara tentang perkembangan kasus ini, setuju kalau dikatakan ada kelompok-kelompok yang cukup kuat dalam internal Polri, termasuk Pak Mahfud MD yang mengatakan bahwa ada kerajaan Sambo, meskipun tidak dijelaskan secara detail dari statement ini oleh Pak Mahfud MD. Baik, terima kasih Mas. Yang pertama tentu saja institusi sebesar Polri, begitu ya, tentu saja internalnya kompleks ya. Dan itu semua saya rasa hanya bisa dijelaskan dalam koridor hukum, begitu ya. Jadi kalau isu-isu terkait adanya jaringan, adanya kekaisaran, begitu ya, ada kerajaan internal, ada kubu-kubu di dalam, ini akan jadi gosip lalu saja kan begitu. Nah, satu-satunya cara untuk kemudian melihat apakah benar ada kondisi demikian di internal kepolisian, dan menariknya ini kan disampaikan langsung oleh Menko Polhukam ya. Jadi yang disampaikan ini kan bukan orang di luar pemerintah, dalam hal ini kan polisi masih dalam internal pemerintah, dan beliau turut aktif melihat perkembangan kondisi dari kasus Brigadir J dan keterlibatan FS ya, Pak Sambo begitu ya dalam kasus ini. Jadi saya rasa layak untuk kemudian dilakukan investigasi lebih lanjut terkait dengan dugaan-dugaan di internal kepolisian. Itu yang pertama saya rasa. Jadi responnya harus dalam bentuk investigasi. Nah, yang kedua, ini kan sebenarnya lebih dari sekedar kubu ya di internal kepolisian. Saya rasa nanti Pak Surokim bisa lebih jelaskan lah. Dalam sejarah banyak lembaga, apalagi kepolisian ini kan bukan lembaga baru. Ini lembaga yang sudah sangat lama, beriringan dengan perkembangan Indonesia bahkan ya, tidak bisa dilepaskan dalam sejarah Indonesia. Jadi saya rasa kompleksitas internal tubuh kepolisian itu keniscayaan pastinya ya, adanya kubu dan lain-lain. Itu pasti ada kondisi-kondisi di mana itu terjadi. Tapi yang paling penting kan ada isu-isu ya, ada isu-isu keterlibatan misalnya terkait dengan judi online, kasus narkotika dan lain-lain, yang saya rasa itu lebih penting untuk diperhatikan. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapakah lembaga yang cukup tepat untuk melakukan investigasi? Karena perlu dicatat ini bukan pertama kali ya, bukan pertama kali kemudian kepolisian terseret dalam informasi terkait dengan aliran dana yang dianggap ilegal. Kita pernah tahu ada rekening gendut beberapa jenderal dulu dikabarkan, lalu kemudian ada informasi terkait aliran dana kasus narkotika dan lain-lain yang saya rasa sudah di media sudah terbuka lebar ya. Tapi kan pertanyaannya selalu sama, bagaimana kemudian investigasi dilakukan secara menyeluruh. Saya rasa itu karena apa? Karena institusi kepolisian sangat penting untuk kita ya. Jadi memastikan bahwa
informasi yang beredar itu bisa diverifikasi dan divalidasi itu juga penting saya rasa, Mas. Itu poinnya, Mas. Kalau bicara tentang memperhatikan atau mengawasi kinerja kepolisian, sebenarnya kita punya elemen-elemen dari eksekutif, legislatif, ada lembaga-lembaga seperti Kompolnas juga, ada lembaga swadaya masyarakat juga yang juga fokus memperhatikan kinerja kepolisian. Belum cukup mampukah untuk bisa membuat kinerja kepolisian menjadi proporsional, profesional juga di sana? Kalau melihat sejarah, Mas, kalau melihat sejarah tentu saja kita jangan lupa bahwa fokus reformasi saat itu adalah mengeluarkan kepolisian dari tubuh Betul, TNI. TNI, betul. Jadi pengeluaran itu logikanya adalah bagaimana memastikan kepolisian itu bisa lebih independen dan dia bersifat sipil begitu. Tapi reformasi itu tidak selesai karena saat kepolisian dipisahkan, kita lupa bahwa semua instrumen kewenangan dari kepolisian itu tidak dibatasi. Saya kasih contoh, misalnya KUHP, maksud saya hukum acara pidana ya, KUHAP. KUHAP itu dibentuk tahun 1981, Mas. 1981 TNI, polisi itu masih bawah TNI. Jadi kewenangan-kewenangan di Orde Baru itu tidak pasca reformasi yang sifatnya signifikan ya. Lalu kemudian muncullah beberapa lembaga yang dianggap bisa mengawasi seperti Komnas HAM, dan Kompolnas. Sebagai catatan, Kompolnas juga tidak dalam posisi mampu untuk melakukan penyidikan lebih lanjut ya, karena bagaimanapun saya rasa hubungan Kompolnas dan kepolisian terikat konflik kepentingan dan ini juga menyeret dalam kasus Brigadir J juga bahkan ketua Kompolnas ibarat kata kena prank begitu ya. Kalau ketua Kompolnas saja sudah menyatakan dia korban, lalu bagaimana kemudian investigasi bisa dilakukan dengan independen? Itu yang pertama. Yang kedua, Komnas HAM. Komnas HAM tidak punya mekanisme penyelidikan atau penyidikan, hanya terbatas dalam beberapa kasus. Pelanggaran HAM berat satu, yang kedua diskriminasi rasial gitu ya. Dan keikutsertaan Komnas HAM hanya ketika polisi membuka pintu. Jadi tentu saja pintu ini yang tadi saya ulangi dari awal, banyak kasus serupa yang dulu sempat mencuat, rekening gendut jenderal, beberapa jenderal dan lain-lain yang sudah jadi isu begitu ya, yang kemudian itu tidak terselesaikan. Bagaimana dengan DPR? Sama, kewenangan DPR juga meskipun kewenangannya sangat kuat ya sampai dengan budgeting dan lain-lain, tapi kondisi ini tidak tercermin dengan baik karena DPR hanya bisa melakukan rapat-rapat yang sifatnya konfirmasi, bahwa kemudian berujung pada anggaran, berujung pada pemeriksaan. Faktanya anggaran kepolisian meningkat tiap tahun, Mas. Jadi anggaran kepolisian itu besar sekali, triliunan begitu ya, bahkan kejaksaan aja nggak dapat buntutnya tuh kalau bahasa simpelnya ya. Jadi dari segi pendanaan sistem penegakan hukum kita, anggaran kepolisian itu sangat-sangat besar sekali. Sehingga kalau misalnya dilihat dari kacamata kewenangan DPR, nyata-nyata ternyata dari sekian banyak problem yang dihadapi kepolisian bertahun-tahun terakhir, saya nggak bilang polisi serta-merta buruk juga ya, banyak prestasi yang sudah diterakan, tapi dari kritik-kritik yang disampaikan masyarakat, lembaga negara, Komnas HAM pernah mengeluarkan report tentang kekerasan di tubuh kepolisian, pelanggaran terbesar dilakukan oleh kepolisian. Dari segi anggaran ternyata tidak berkurang. Jadi pengawasan DPR nyata-nyata ternyata tidak menunjukkan hal yang seiring dan sejalan dengan kewenangan itu. Jadi dari sisi pengawasan saya rasa kita boleh sepakat ada yang miss ya, ada yang hilang ya. MA dibuatkan KY, gitu ya. Mahkamah Agung dibuatkan komisi yudisial pasca reformasi. Tapi kepolisian dengan kewenangan yang begitu besar, dengan kewenangan yang begitu kuat, begitu ya, dan selalu bertambah. Kewenangan kepolisian kan setiap ada undang-undang baru nambah ya. Setiap tahun itu bertambah, tapi mekanisme pengawasannya sangat-sangat kurang sekali. Begitu, Mas. Oke, baik. Jadi kalaupun ada proses pengusutan atau ada kasus yang harus diperhatikan secara detail, tapi ternyata faktanya suplai segala macam ini semua masih dari tubuh institusi Polri. Sehingga kalau Polri tidak membuka pintu selebar-lebarnya ya yang lain tidak bisa masuk begitu. Betul, bahkan lembaga sekelas KPK ya. Kita tahu ya dulu ada beberapa kasus terkait dengan penyidikan rekening gendut, penyidikan terkait dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan petinggi kepolisian, bahkan presiden harus turun tangan. Begitu ya, ada beberapa dua presiden terakhir kita sampai harus turun tangan menyatakan siapa yang berwenang untuk melakukan penyidikan. Lalu kemudian petinggi KPK juga ibarat kata diusut dengan kasus lain ketika berhadapan-hadapan dengan kepolisian. Saya rasa ini fakta yang sudah ada di masyarakat ya. Kita tidak perlu lagi menutup-nutupi kondisi itu. Jadi bahkan lembaga yang dianggap superpower saja
tanda kutip ya, seperti KPK tidak mampu juga untuk masuk ke dalam tubuh kepolisian. Nah, saya mau lompat sedikit. Kenapa ini penting? Karena ini berhubungan dengan kepercayaan publik terhadap kepolisian. Ya, Kondisi ini terjadi pada militer sebelum 98. Kenapa oke. kemudian kita mengeluarkan kepolisian, mereformasi tubuh TNI, dan TNI terbuka untuk reformasi pasca 98 begitu ya. Karena saat itu TNI tidak punya pengawasan sama sekali, kewenangannya begitu besar, sektor keamanan, sektor ketertiban semua dipegang oleh TNI saat itu Ya. ya, ABRI, kepolisian di bawah TNI. Ada dua fungsi TNI. Dan puncaknya ketidakpercayaan publik itu ada di 98. Jadi fokusnya ada di reformasi tubuh TNI. Saya rasa kita Oke. tidak perlu mengulangi kondisi yang sama karena kita cinta dengan kepolisian, kita ingin Ya. kepolisian jauh lebih baik, maka harus segera dilakukan perubahan hari ini karena kalau ketidakpercayaan publik itu mencapai di titik nadir, ini nanti isunya berbeda lagi dan saya rasa sangat-sangat tidak produktif ya untuk perkembangan negara kita. Begitu, Mas. Perhatian yang cukup besar dari masyarakat ini sebenarnya bukti bahwa masyarakat masih mencintai Polri justru. Nanti kita lanjutkan lagi diskusinya. Saya juga ingin tahu pendapat dari Pak Surokim terkait dengan citra Polri saat ini. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa, headline kembali saat lagi untuk Anda. Ya, pemirsa, kita masih membahas bagaimana efek dari tewasnya Brigadir Joshua dari kasus yang menyedot perhatian publik sebegitu besar. Ini juga menjadi pertaruhan citra kepolisian di mata publik, bagaimana masyarakat masih tetap bisa percaya, menjaga masyarakat bisa tetap percaya penuh kepada institusi kepolisian. Saya bersama dengan Pak Surokim Abdussalam, pakar ilmu komunikasi Universitas Trunojoyo Madura. Pak Surokim, kalau dikatakan citra kepolisian menurun, ya menurun tentunya dengan kasus ini. Tapi beberapa waktu yang lalu sebenarnya beberapa survei menyebutkan bahwa citra polisi sudah ada di level yang cukup baik. Apakah Pak Surokim juga setuju dengan itu dan apakah betul kalau memang dikatakan bahwa saat ini citra kepolisian sudah cukup babak belur begitu? Ya, sebenarnya dengan naiknya Pak Kapolri baru, Pak Listianto, ya sebenarnya Polri dengan tagline presisinya itu mulai diapresiasi publik. Tapi kali ini memang harus berhadapan dengan ujian yang ya cukup serius. Ya kan dalam perspektif komunikasi ini bisa dikatakan sebagai situasi krisis. Ya, apalagi ditambah dengan medsos yang ya bagi keluarga besar Polri tentu berbagai informasi yang ada di medsos itu akan membuat trust masyarakat terhadap Polri kian runyam dan sekali lagi situasi itu memang harus dipahami sebagai krisis. Sebagai institusi negara tentu Polri tidak boleh menyerah karena publik juga menaruh harap. Situasi ini memang sulit ya karena memang melibatkan perwira tinggi. Jadi perwira tinggi itu kan jumlahnya kan hanya berapa persen, kurang dari 5%, dan itulah yang membuat situasi ini menjadi sulit gitu. Jadi kompleksitas ini yang memang sekali lagi sebagaimana dikatakan oleh Pak Erasmus tadi tidak cukup kekuatan Polri untuk bisa membuka semua tabir. Sehingga perlu dukungan, perlu tekanan, bahkan kalau kita mau jujur sebenarnya proses ini itu kan karena intervensi ya, karena Presiden memberi pesan secara khusus kepada Pak Kapolri, akhirnya kemudian kendati dalam tanda kutip teman dan lain-lain, akhirnya kemudian semua terikat dalam kepentingan untuk menyelamatkan institusi Polri ke depan. Jadi saya pikir ini memang butuh kehendak politik dan Pak Presiden sudah jelas perintahnya kepada Pak Kapolri untuk menyelesaikan ini secara tuntas dan transparan. Itu penting untuk digarisbawahi untuk menyelamatkan institusi Polri. Dan saya percaya baik purnawirawan maupun yang masih dinas aktif semua masih punya kecintaan terhadap institusi ini, bahwa institusi ini memang harus diselamatkan dan tidak boleh bergantung kepada geng, klan ataupun lain-lain di dalam tubuh institusi Polri. Dan saya percaya bahwa dengan tekanan publik yang terus-menerus, institusi Polri bisa
berupa baik ya. Anggap saja ini sebagai ujian yang luar biasa untuk meningkatkan kelasnya. Karena saya juga setuju kata Pak Erasmus tadi, memang reformasi Polri harus diakui belum tuntas ya. Tidak hanya sekedar reformasi yang sifatnya struktural, tapi reformasi yang sifatnya kultural ini penting. Dulu kita memahami dengan pemberian kesejahteraan yang lebih, Ya, ya. dengan pemberian tunjangan kinerja yang lebih akan menjadi salah satu solusi, tetapi faktanya juga geng-geng seperti itu masih lestari ya di Polri, dan itu yang kemudian membuat masyarakat publik ya semakin untrusted tadi katanya Pak Erasmus. Jadi sekali lagi ini harus dipahami sebagai titik balik agar kemudian Polri bisa bersungguh-sungguh kembali, tidak hanya menyelesaikan reformasi kulturalnya saja, strukturalnya saja, tapi juga harusnya presisi itu mulai ditekankan untuk ya kembali ya pada rumus awal tentang pelayan yang menjadikan Polri sebagai teladan-teladan baru. Ini belum diintrodusir. Jadi kita kadang-kadang juga berpikir ya tentang kejadian yang menimpa seorang irjen ini dari sudut apa saja sebenarnya harusnya sudah selesai ya, baik secara ekonomi maupun yang lain-lain, tapi yang nihil di sana yang belum ada ya keteladanan. Jadi ini sebenarnya reformasi apa ya? Reformasi kultural, karena sekali lagi pertahanan itu ada pada individu-individu Polri. Individu yang baik akan menciptakan kelompok yang baik akan menciptakan institusi polisi yang baik. Jadi Pak Kapolri harus segera memberi pesan ini secara jelas, menekankan kembali tentang pentingnya keteladanan di dalam tubuh Polri. Karena jangan sampai ya, reformasi struktural yang sudah dimulai pasca reformasi ini, dan sepertinya kemarin kita juga melihat ya kinerja Polri, lalu citra Polri ya terus menerus meningkat. Bahkan di beberapa hasil survei itu signifikan peningkatannya. Tapi harus drop dengan case kali ini. Jadi sekali lagi memang kepentingan institusi Polri ke depan harus lebih dikedepankan, dan itu cara satu-satunya ya menyelamatkan institusi ini untuk tidak tadi bahasanya Pak Presiden sangat jelas, transparan, akuntabel, profesional. Rebut kembali trust masyarakat bahwa institusi ini bisa menjadi lebih baik kembali dengan ujian kali ini. Ya, reformasi struktural dan kultural yang dikatakan oleh Pak Surokim. Saya kembali ke Pak Erasmus. Dalam tubuh kepolisian sendiri, sebenarnya dari catatan atau analisa perhatian dari ICJR, apakah pernah melakukan ada titik balik, ada kasus yang membuat kepolisian bebenah melakukan reformasi secara sukses begitu sebelumnya? Saya rasa banyak ya catatan sejarah perbaikan di tubuh kepolisian itu banyak. Misalnya yang fokusnya ICJR ya, saya biar nggak kemana-mana. Dalam isu perlindungan perempuan dan anak misalnya, banyak sekali kasus-kasus bermasalah. Ini kan logika kepolisian ini kan sangat maskulin ya. Logikanya sangat maskulin, sangat patriarkis begitu ya. Lalu kemudian kepolisian beberapa kali berbenah untuk kemudian menangani kasus seperti itu. Dibuatlah unit khusus anak misalnya dan perempuan untuk kemudian melakukan pendekatan yang lebih baik. Dilakukanlah kerjasama dengan unit lainnya, dengan lembaga lain untuk memastikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Itu satu contoh kecil. Contoh lainnya masih banyak lagi dalam penanganan kasus-kasus serupa, misalnya yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Beberapa kali kepolisian itu menunjukkan bahwa ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Bagaimana kemudian Pak Kapolri hari ini misalnya melakukan respon ketika ada problem-problem di tengah-tengah masyarakat, saya rasa itu juga perlu diapresiasi dalam beberapa titik. Nah, problemnya kan begini. Tadi Pak Surokin sebenarnya sudah sangat jelas ya mengatakan ada perubahan di struktural dan kultural. Nah, saya rasa sebelum sampai ke sana, saya sepakat dengan Pak Surokin untuk kemudian melakukan reformasi tubuh kepolisian, maka kita harus tahu dulu akar problemnya itu apa. Nah, saya juga sepakat tadi beliau mengatakan bahwa reformasi di tubuh kepolisian belum selesai. Karena apa? Karena pasca 98 fokus kita hanya sekedar mengeluarkan kepolisian dari tubuh ABRI TNI tanpa kemudian memastikan bahwa ada posisi yang cukup jelas
terkait dengan kepolisian dalam struktur ketatanegaraan kita. Nah, ini akan jadi problem lain nantinya ke depannya, Mas. Karena saya rasa kasus yang hari ini Brigadir J ini ya, yang hari ini menjerat jenderal di tubuh kepolisian tidak akan menjadi kasus terakhir juga kalau misalnya mekanisme di tubuh kepolisian tidak berubah. Saya kasih contoh misalnya. Pada saat kasus ini mencuat, saya sempat dan teman-teman lain ya, masyarakat sipil itu sempat konferensi pers. Saya sampaikan karena polisi tidak punya pengawasan yang cukup, karena tidak ada lembaga atau mekanisme yang bisa menjelaskan secara transparan dan akuntabel ketika ada kasus-kasus yang berhubungan dengan konflik kepentingan di tubuh kepolisian, misalnya kalau pelakunya itu jenderal seperti sekarang begitu ya, kalau pelakunya ternyata juga kepolisian atau korbannya kepolisian, maka polisi akan mundur kena. Apapun yang disampaikan kepolisian sekarang kepada publik jadi sasaran tembak. Karena apa? Publik sudah di depan mata kita ya, bahkan dibeberkan di mata kita. Sekelas Polres Jakarta Selatan, ini bukan Polres di daerah yang jauh dari ibu kota ya. Ini Polres, ini kota di Polres Jakarta Selatan bisa secara sederhana menyampaikan di hari pertama konferensi pers bahwa ini kasus pembelaan diri. Lalu kemudian mengatakan CCTV mati, mengatakan alat bukti tidak ada, mengatakan saksi begini, saksi begitu. Ini terjadi di jantung ibu kota negara kita, begitu ya, dekat gitu ya dari pusat kekuasaan. Jadi kondisi yang demikian, saya rasa polisi tidak akan mampu mengelak lagi dalam kondisi hari ini. Jadi perubahan struktural dan kultural ini bagi saya harus dilakukan secara revolusioner oleh Pak Presiden langsung untuk memimpin perubahan. Karena tidak mungkin lagi diserahkan sekedar kepada Pak Kapolri. Nah, kenapa harus seperti itu, Mas? Pertanyaannya sederhana sebenarnya. Pertanyaannya adalah cepat atau lambat, entah itu dari internal atau eksternal, begitu ya, polisi akan jadi sasaran tembak. Dan siapa yang senang? Yang senang adalah orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari polisi yang lemah, dari institusi yang kemudian tidak mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya. Itu yang kita takutkan sebenarnya. Jadi untuk itu, dalam kondisi itu saya rasa harus ada beberapa rekomendasi yang disiapkan oleh Pak Presiden. Dan rekomendasi itu tidak mampu lagi hanya secara internal. Sudah harus dilakukan mekanisme secara pengawasan secara eksternal, pembatasan kewenangan yang begitu besar, lalu kemudian penguatan pengawasan. Jadi bukan mengkerdilkan institusi kepolisiannya, tapi memastikan bahwa subsistem dan sistem mekanisme mengawasi secara internal dan eksternal, kultural dan struktural tadi yang disampaikan Pak Surokin itu bisa berjalan dengan baik. Begitu, Mas. Oke, baik. Kita lanjutkan diskusinya di segmen berikutnya, Pak Erasmus dan juga Pak Surokim. Saya harus jeda terlebih dahulu. Headline kembali saat lagi untuk Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, Kapolri tentu terus berupaya untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi Polri di tengah kasus yang cukup menyedot perhatian publik yang sebegitu besar. Beberapa langkah sudah dilakukan, termasuk Kapolri sudah memeriksa puluhan personil polisi yang diindikasikan menjadi bagian dari upaya untuk merekayasa kasus atau menghalang-halangi proses penyelidikan dan juga penyidikan. Saya ingin kembali ke Pak Surokim, apakah langkah-langkah dari Kapolri termasuk ketika sudah mencopot beberapa pejabat di institusi Polri, memeriksa puluhan personil kepolisian, ini sudah bisa membuat pandangan publik kepada institusi Polri sudah kembali meningkat? Ya, karena ini menurut pandangan saya adalah case force majeure dan situasinya sangat darurat, maka langkah-langkahnya juga perlu extraordinary ya. Jadi tidak langkah biasa yang kemudian butuh waktu yang panjang, karena emang logika publik juga punya logikanya sendiri, punya ekspektasinya sendiri. Dan kali ini saya berharap Pak Kapolri beserta institusi Polri bisa terus peka untuk menangkap ekspektasi publik itu dengan cara yang tentu kerja keras ya, extraordinary tadi itu. Karena keterlibatan bintang 2, bintang 1 dan perwira menengah ini
membuat situasinya menjadi sulit dan membuat perkara ini tidak mudah ya sebenarnya bagi institusi Polri. Karena itu sekali lagi hari-hari ini Polri sedang diuji betul untuk bisa tidak hanya akseleratif ya, tapi juga bisa berkesinambungan. Karena jumlah 30 perwira itu juga bukan aset yang kecil dan tentu butuh penanganan juga yang extraordinary. Jadi saya bisa paham bahwa situasi ini Kapolri harus dikuatkan, institusi Polri harus dikuatkan, mental seluruh anggota Polri di seluruh Nusantara juga harus dikuatkan, dan kita percaya masyarakat sipil juga tidak akan tega bahwa akan bisa melihat bahwa inisiatif Kapolri yang positif, inisiatif Kapolri yang baik tentu akan diberi apresiasi. Tapi kalau sekali lagi ada ketidakjujuran, ada kebohongan, ada patgulipat dan catatan-catatan lain yang kemudian bisa dideteksi oleh publik yang pada akhirnya membuat trust masyarakat terhadap institusi tadi kemudian terus menurun. Menurut saya itu yang perlu kehati-hatian. Tapi saya melihat apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri, saya kira tidak boleh hanya tentatif ya, tapi perlu berkesinambungan. Gaspolnya ini harus tuntas sampai betul-betul bisa menjawab ekspektasi publik. Bahkan dalam kacamata saya, kalau hari ini publik meminta 70%, kasih deh 100%. Kalau publik hari ini meminta 100%, kasih 200%. Hanya dengan cara seperti itu. Institusi Polri yang mungkin ya kalau dulu kan problemnya kan hanya bagaimana menggeser dari kombatan menjadi non kombatan lalu kemudian menjadi pelayan. Nah sekarang sekali lagi saya menitip saja. Perlu rasa-rasanya reformasi kultural itu digaung-gaungkan lagi. Kemarin kita appreciate ada Hugeng Award, ada apresiasi terhadap anggota-anggota Polri yang bisa menginspirasi dalam bahasa saya keteladanan tadi itu. Sehingga semua reformasi yang dilakukan khususnya menyangkut struktural tadi itu akan bermakna gitu ya. Dengan rumus yang sangat sederhana bahwa setiap anggota Polri punya kehormatan, punya etika, punya pertahanan moral yang luar biasa dan itu kalau disingkat katakannya hanya satu, integrity. Dan ini yang hari-hari ini sedang dipertanyakan oleh publik. Bagaimana mungkin seorang perwira tinggi dengan jumlah kekayaan yang sangat mewah, tapi pertahanan dirinya terhadap urusan etik, urusan moral tadi, keteladanan tadi masih minimalis bahkan nihil. Ini tentu paradoks ya bagi institusi Polri. Dan dijawab dengan apa? Dijawab dengan upaya yang sungguh-sungguh, kerja extraordinary, bahwa institusi ini bisa lebih baik. Karena dari rumus PR sebenarnya sangat sederhana saja. Situasi krisis itu kalau direspon positif dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan bisa rebound, ya, akan bisa naik dan jadikan ini sebagai medan perjuangan. Anggaplah kalau akan menjadi kubu-kubu yang baik, fase sekarang ini adalah fase kepompong yang mungkin dianggap masa sulit, tapi ini akan menguatkan institusi Polri. Saya percaya bahwa jumlah anggota, jumlah awak Polri yang baik, jumlahnya lebih baik di institusi itu. Kita meyakini itu. Tinggal bagaimana orang-orang baik ini menunjukkan kesungguhannya. Saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Kabar Eskrim dan kemudian para purnawirawan juga sudah jelas. Memberi penguatan kepada adik-adiknya untuk kemudian bertindak profesional. Jadikan ini sebagai ujian yang membuat kelas Polri akan bisa jauh lebih baik. Kalau bicara tentang reformasi, saya ke Pak Erasmus dulu nih. Kalau bicara tentang reformasi, tadi yang seperti saya bilang, Kapolri sudah mencopot beberapa personilnya, memeriksa puluhan personil yang terkait dengan obstruction of justice. Apakah ini sudah bisa dikatakan bagian dari langkah menuju reformasi itu, dan sebenarnya reformasi seperti apa yang harus dilakukan saat ini? Kalau saya menilai langkah yang diambil Pak Kapolri itu sudah langkah yang seharusnya ya. Jadi kalau terjadi krisis seperti ini, seperti tadi Pak Surokin, saya sepakat bahwa langkah yang harus dilakukan ya memang harus terbuka
Jujur, pencopotan beberapa perwira begitu ya untuk merespon kondisi yang saat ini ada di kepolisian itu adalah satu hal yang dalam logika sederhana itu harus dilakukan. Apakah itu bagian dari reformasi tubuh kepolisian? Nah, itu hanya bisa dijawab dalam sebuah proposal begitu ya, dalam sebuah proposal yang ditampilkan secara secara terbuka ke publik. Jadi kalau tujuan pencopot itu hanya karena kasus ini, begitu ya, dalam artian bahwa terkait dengan kasus ini, ya itu dilakukan setiap hari. Ketika Oke. ada perwira atau anggota kepolisian yang melakukan suatu pelanggaran etik atau pidana, ya konsekuensinya dicopot, begitu Oke. ya. Jadi apakah kemudian itu bagian dari reformasi? Saya tidak mau berprasangka buruk mengatakan tidak, tapi saya lebih memilih menunggu. Setelah itu apa? Itu ya, supaya kita fair juga kepada Pak Kapolri, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah reformasi di internal kepolisian, saya rasa beberapa kali di beberapa titik sudah dilakukan dan tanda tanyanya masih sama. Misalnya Propam, hari inilah ya yang tersangkut kasus Pak Kadif Propam begitu ya. Propam itu dibentuk untuk menjawab pertanyaan soal etik internal kepolisian. Ya. Begitu ya. Tapi dalam kondisi yang sama, ternyata yang melakukan pelanggaran itu adalah tertinggi yang harusnya menjadi benteng terakhir pencari keadilan, begitu ya, dan garda terdepan penjaga citra kepolisian, kan begitu istilah Propam begitu ya. Jadi dalam kondisi itu saya rasa di internal kepolisian, saya mohon maaf, tapi reformasinya harus dilakukan secara sistematis. Tidak hanya struktural, tapi kultural. Saya sepakat dengan Pak Surokin tadi bahwa ada kondisi-kondisi yang demikian. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita boleh menyerahkan mekanisme pengawasan kepada lembaga yang begitu besar, lembaga yang begitu kuat seperti kepolisian, hanya dalam konteks internal? Kan itu pertanyaannya, Mas. Ya. Jawabannya tidak bisa. Karena apa? Karena desain tubuh kepolisian itu sudah terlanjur, tanda kutip, begitu kuat dan begitu punya kewenangan yang besar. Ya. Saya mau tanya, di ranah apa kepolisian tidak punya kewenangan? Begitu ya. Di pro justisia pintu masuknya kepolisian. Di sistem peradilan pidana jaksa. Sekarang kalau misalnya dalam kasus ini Brigadir J, kemana jaksa? Karena apa? Jaksa nggak bisa masuk di depan. Yang bisa melakukan itu hanya kepolisian dalam konteks penyidikan. Dalam konteks keamanan yang sifatnya ancaman internal itu dipegang oleh kepolisian. Militer hanya boleh masuk untuk membantu kepolisian. Oke. Gitu ya, dalam sektor keamanan itu kedua. Dalam sektor politik, kita jujur saja lah, mungkin Pak Surokin bisa lebih lebih expert dari saya ya. Dalam sisi politik, polisi itu punya memegang peran yang sangat besar. Beberapa perwira kepolisian itu menduduki jabatan sangat-sangat struktural dan sangat-sangat strategis di pemerintahan. Ya. Alumni kepolisian, para perwira kepolisian itu duduk di jabatan-jabatan yang tidak kecil, di DPR, di kepala daerah dan lain-lain. Jadi dari segi modalitas, kewenangan polisi itu tidak bisa dilihat hanya secara institusional, tapi melihatnya secara besar begitu ya, dari segi alumni dan lain-lain. Jadi dalam kondisi yang demikian, saya rasa tidak mungkin lagi beban untuk pengawasan dan reformasi itu diserahkan hanya kepada kepolisian, dalam hal ini Kapolri. Karena bagaimanapun juga nanti sangat mudah untuk menjatuhkan Kapolri. Tinggal ada riak-riak sedikit di internal, ada masalah-masalah sedikit di internal, akan dianggap Kapolrinya gagal, Kapolrinya tidak mampu untuk menyelesaikan masalah. Jadi rekomendasi kami ya Mas, dari ICJR adalah perlu untuk mereorientasi posisi kepolisian dalam ketatanegaraan kita di Indonesia. Kalau misalnya polisi itu nomor satu. Yang kedua adalah harus saya tahan di nomor satu dulu Pak Erasmus karena saya tahu ini beberapa hal memang cukup penting terkait dengan mereformasi secara struktural, secara keseluruhan tentunya. Tapi saya harus jeda terlebih dahulu Pak Erasmus. Kita lanjutkan di segmen berikutnya pemirsa. Kami akan jeda terlebih dahulu. Kami akan segera kembali untuk Anda dalam Headline. Ya, pemirsa, reformasi harus dilakukan dalam tubuh institusi kepolisian itu sendiri terkait dengan kondisi yang ada, di mana tadi dikatakan oleh ICJR bahwa
Pemberian kuasa yang terlalu luas, terlalu kuat ini membuat jadi tidak adanya pengawasan, dan sistem ini yang dilihat oleh CJR yang membuat kepolisian akhirnya bisa leluasa untuk bahkan merekayasa kasus seperti yang terjadi pada kasus tewasnya Brigadir Yosua. Saya masih bersama dengan Pak Erasmus Napitupulu, Direktur Eksekutif Institute of Criminal Justice Reform, melanjutkan rekomendasi-rekomendasi yang tadi sempat dijelaskan oleh Pak Erasmus. Silakan Pak Erasmus, selain kuasa yang memang terasa begitu luas, ini apa lagi yang harus diperhatikan dalam institusi Polri? Jadi sesederhananya sebenarnya kita punya pilihan yang sederhana sebetulnya dengan kewenangan yang dimiliki kepolisian saat ini. Kalau misalnya kita mau bicara secara eksternal begitu ya, maka harus dievaluasi terlebih dahulu sektor-sektor apa saja yang kepolisian kemudian butuh pengawasan lebih lanjut. Dalam sektor pro justia misalnya sistem peradilan pidana begitu ya, sistem kita kompartemen. Jadi kepolisian itu punya kewenangan sendiri, jaksa punya kewenangan sendiri. Jaksa baru bisa masuk ketika polisi membuka pintu dalam konteks penyerahan berkas perkara dan lain-lain. Hampir di seluruh negara kondisi ini sebenarnya tidak begitu. Jaksa harusnya bisa masuk dari awal. Itu pro justisianya. Pengawasan eksternalnya bagaimana? Polisi tidak punya tandem pengawasan eksternal yang cukup. Begitu ya. Kompolnas tidak punya kewenangan untuk itu, gitu ya. Tidak kuat. Komnas HAM tadi saya sudah sampaikan hanya dalam kasus-kasus tertentu dan itu juga terbatas begitu. Maka kita perlu satu lembaga yang memang didesain untuk kerjanya yang mantengin polisi begitu ya. Karena apa? Karena kewenangan yang sangat besar. Mahkamah Agung punya komisi yudisial. Begitu ya. Dalam sektor penegakan hukum, kepolisian tidak ada satupun lembaga yang cukup kuat untuk menjadi tandem di kepolisian. Nah, itu yang kedua dalam sisi struktural. Yang ketiga adalah memposisikan kewenangan polisi yang sangat besar. Tadi saya sudah tanya sebenarnya, di sektor apa sih kepolisian tidak punya kewenangan? Hampir semua sektor polisi punya kewenangan dan punya pengaruh yang sangat besar. Nah, mendudukkan kembali posisi kepolisian dalam sistem ketatanegaraan kita ini menjadi penting. Karena apa? Dengan begitu kita bisa melakukan pengawasan yang lebih ketat. Kalau cita-cita kepolisian memang sedari awal adalah untuk memperbaiki sistem peradilan pidana kita, yang dirancang sangat-sangat otoritarian begitu ya di Orde Baru. Pak Sugeng ini luar biasa ya memperjuangkan itu dari zaman Orde Baru, saya rasa perbaikan sistem peradilan pidana. Maka kepolisian harus diposisikan sedemikian rupa sehingga kewenangan-kewenangan lain di luar pro justisia tidak boleh diberikan porsi yang lebih besar terhadap kewenangan itu. Nah, pada kewenangan pro justisia maka harus diberikan pengawasan yang sangat kuat terhadap kewenangan kepolisian. Nah, titik saya di mana, Mas? Di semua negara di seluruh dunia begitu ya, kepolisian itu memang jadi sasaran tembak. Karena apa? Karena dia punya kewenangan di awal pintu penyidikan. Semua mekanisme penghilangan alat bukti di kasus-kasus besar di seluruh dunia itu memang dilakukan mayoritas dalam kasus penyidikan. Karena apa? Pada saat itulah momen pertama kali alat bukti ditemukan. Nah, dalam kasus seperti Brigadir J, kondisi itu terjadi. Karena apa? Karena pengawasan kurang, karena mekanisme dan sistem peradilan pidana kita tidak memungkinkan ada pengawasan yang cukup kuat kepada kepolisian. Jadi itulah kenapa saya merasa bahwa Pak Presiden dan DPR dalam hal ini harus berani mengambil langkah tegas. Harus ada mekanisme yang sangat-sangat efektif, begitu ya, yang bisa melakukan penyidikan dalam konteks-konteks terjadinya konflik kepentingan di tubuh kepolisian. Saya rasa saya tidak perlu ulangi lagi bagaimana kemudian bahkan KPK sendiri tidak bisa masuk ketika ada kasus-kasus seperti itu dalam tubuh kepolisian. Jadi sederhananya polisi bisa diawasi dengan kondisi status quo ya, kondisi hari ini ya. Polisi hanya bisa diawasi kalau polisi mau. Itu bahaya dalam konteks pengawasan, itu sangat-sangat bahaya dan tidak boleh terjadi pada satu lembaga yang sangat penting ya seperti kepolisian yang kita harapkan lebih profesional dan berintegritas tadi. Ya, baik. Seharusnya tidak menunggu perhatian atau pengawasan dari publik yang begitu besar sebelum akhirnya langkah ini menjadi kondisinya seperti saat ini. Baik, saya ternyata juga sudah tersambung dengan Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Pak Sugeng, apa kabar hari ini Pak Sugeng? Sehat, puji Tuhan. Sehat, alhamdulillah. Aman semuanya Pak Sugeng? Oh, aman. Aman, ya. Baik. Harus lebih hati-hati ya. Harus lebih berhati-hati kabarnya. Akan berhenti saya berbicara ya. Pak Sugeng, tadi saya sudah berdiskusi dengan Pak Erasmus dan juga Pak Surokim, bahkan terkait juga dengan harusnya institusi Polri ini dikuatkan. Tapi kalau kami memperhatikan dari pernyataan Menko Polhukam menyebutkan ada
dalam tanda kutip geng Sambo di sana. Lalu IPW juga sempat menyoroti ini. Sebenarnya apa yang membuat isu-isu ini akhirnya muncul selain hanya pada urusan kasus tewasnya Brigadir Yosua? Jadi ini dalam kaitan memang kewenangan yang besar polisi di dalam satu proses penegakan hukum pro justisia. Gampangnya dalam fungsi reserse ya. Hitam putihnya nasib orang itu ada di proses reserse ya dalam tahap awalnya penyelidikan dan penyidikan. Nah ini hasil pengaduan masyarakat pada IPW, pengaduan hampir 80% komplain kepada polisi adalah komplain soal proses penegakan hukum yang diduga membuat mereka sengsara, ya, bahasa mereka itu sengsara. Jadi kalau didalami lagi, ternyata di sana banyak terjadi penyalahgunaan kewenangan, ya, berpihakan, ya, tidak independen, adanya kemudian permainan uang di sana. Oleh karena itu harus dibuat satu model pengawasan, ya, satu model pengawasan yang melekat di dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh polisi. Propam ataupun wasidik tidak cukup, ya. Bahkan wasidik konco-konconya di sana juga bisa saling atur. Propam pun demikian, hanya menyangkut pelanggaran disiplin atau kode etik, ya. Tetapi terkait substansi perkara, wasidik itu pun di bawah Bareskrim, ya, posisinya. Jadi ini juga satu model pengawasan yang tidak kuat. Oleh karena itu harus dibuat model pengawasan melekat yang melibatkan publik, ya, melibatkan unsur yang independen publik di dalam proses reserse. Nah, ini apakah memungkinkan? Karena rancangan KUHP yang baru tidak ada juga, ya, rancangan KUHP yang baru, ya. Adanya adalah hakim komisaris, ya, yang akan menguji beberapa tindakan kepolisian di awal, hakim komisaris. Apakah itu cukup? Nah, IPW mengusulkan sebetulnya ada satu model yang bisa diletakkan melekat, yaitu yang memungkinkan di Komisi Kode Etik Kepolisian itu dilekatkan unsur publik masuk secara tetap, ya, unsur publik. Jadi dimasukkan secara tetap. Juga di dalam fungsi wasidik, ya, unsur publik dimasukkan secara tetap di sana. Publik itu terdiri dari akademisi dan juga tokoh masyarakat. Memang di wasidik ada dilibatkan ahli hukum pidana, ya, ahli pidana dilekatkan, tapi tidak ada unsur masyarakat dari tokoh publik, ya. Nah di sini harusnya ada. Kenapa? Karena prinsipnya proses penegakan hukum oleh polisi dalam tanda kutip yang menjadi konsumen adalah masyarakat, yang dilayani adalah masyarakat. Kalau masyarakat sudah merasa terganggu dengan proses yang mereka alami, ini ada problem besar di kepolisian. Problemnya mungkin kalau ditarik problem kultural, ya. Problem kultural orang yang memang punya kecenderungan menyalahgunakan kewenangan. Jadi itu catatan langsung aja dari IPW terkait sangat penting adanya pengawasan, model pengawasan melekat di dalam satu proses pro justisia oleh polisi, pengawasan melekat dari unsur publik atau independen. Baik Pak Sugeng. Pengawasan ini penting, tapi yang ingin saya tanyakan nanti adalah apakah pengawasan ini justru melemahkan Polri atau sebenarnya ini akan mengembalikan kepercayaan publik dan akhirnya menguatkan Polri, mengingat akhirnya membuat Polri, kuasa Polri ini tidak menjadi sebegitu dominan seperti saat ini. Tapi saya harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Headline kembali lagi di segmen berikutnya, tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih kembali bersama kami dalam Headline dan kita masih melanjutkan diskusi terkait dengan bagaimana upaya untuk mereformasi kepolisian, menguatkan kepolisian, tapi juga memberikan pengawasan yang penuh. Saya kembali ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, tadi ICJR juga memberikan rekomendasi yang kurang lebih serupa bahwa kepolisian harus ada pengawasan yang lebih lagi, meskipun sekarang sebenarnya sudah ada elemen-elemen untuk membuat pengawasan itu berjalan, tapi rasanya secara sistem dan aturan yang ada ternyata masih belum cukup bisa membuat pengawasan di tubuh Polri ini menjadi lebih kompleks begitu. Tapi kalau dilakukan seperti itu Pak Sugeng, apakah ini nanti akan membuat kuasa Polri akan berkurang dan akhirnya melemahkan kepolisian, atau kita harus melihat dari sisi yang seperti apa Pak Sugeng? Karena kewenangan itu kan sudah ditetapkan di dalam undang-undang. Ini hanya pada fungsi pengawasan yang justru akan mendukung institusi Polri on the track, ya, dalam menjalankan tugasnya, bisa mengeliminir potensi-potensi penyalahgunaan kewenangan oleh di tingkat penyelidikan dan penyidikan yang pro justisia. Karena begini ya, proses penyelidikan dan penyidikan itu ditabalkan sebagai proses yang tertutup, ya. Karena tertutup, maka potensi penyalahgunaannya itu sangat besar. Karena masyarakat tidak bisa menilai, menguji penggunaan keahlian dan standar-standar Polri di dalam proses penyidikan itu. Nah, yang tertutup ini harus bisa dibuka. Dibukanya bukan dalam proses penyelidikan dan penyidikannya, tapi dibuka dalam proses pengawasannya ketika ada komplain, ya. Ketika ada komplain, di sana bisa dibuka di mana salahnya, ya. Kalau dilakukan oleh internal antara mereka, kepercayaan publik tidak akan pernah pulih, ya. Sampai hari ini IPW menyatakan kepercayaan publik pada fungsi reserse itu rendah, ya, pada fungsi reserse, ya. Mungkin bagus ketika kemarin Polri terlibat di dalam satu penanggulangan COVID, itu dikontribusi. Tapi kalau setelah ini lewat, ini setelah adanya peristiwa penembakan Brigadir Yosua, ini hancur lebur nih. Dan Polri sedang memulihkan dengan tim susnya, ya, kita doakan sini. Tapi secara sistemik, ya, fungsi reserse dalam kepolisian betul-betul harus dilakukan satu reformasi, ya, dalam bentuk pengawasannya. Oke, saya ke Pak Surokim. Pak Surokim, kalau kita bicara tentang masyarakat ini sebenarnya pengennya Polri ini yang seperti apa begitu? Karena dulu kita tahu bahwa masyarakat menganggap institusi Polri, petugas kepolisian itu menakutkan begitu, bukan sekedar bisa melayani tapi lebih ke yang menakutkan. Sebenarnya yang dibutuhkan di era yang saat ini, kepolisian yang seperti apa Pak Surokim? Ya, semangat reformasi yang kemudian melahirkan reformasi kepolisian itu kan sebenarnya ingin menggeser dari fungsi Polri yang kombatan itu menjadi non-kombatan, dan itu titik tekannya sebenarnya adalah polisi yang melayani, sehingga kemudian ada konsep pemolisian masyarakat dan lain-lain yang pada intinya ingin mendekatkan institusi Polri kepada publik. Nah, yang menjadi catatan untuk case kali ini adalah yang juga saya masih tidak habis pikir tentang pertahanan diri, ya, perwira tinggi. Sekali lagi mungkin Pak Sugeng, Mas Erasmus tahu sendiri bahwa jumlahnya kurang dari 10%. Banyak sekali juga perwira-perwira yang menengah untuk antri menjadi perwira tinggi. Jadi sebenarnya selektivitas itu menjadi sangat penting terhadap perwira-perwira tinggi. Jangan sampai yang kemudian 10% ini mencederai yang 90%. 10% pun kurang, ya. Sehingga perhatiannya selama ini kita mungkin sedikit kurang. Keterlibatan publik itu adalah dalam pengawasan seleksi perwira-perwira menengah menjadi perwira tinggi. Padahal di sana sudah ada Wanjakti, ada mekanisme internal yang luar biasa di tubuh Polri. Tapi sekali lagi, menurut saya kalau Polri tidak ingin mengulang kesalahan yang sama, maka selektivitas perwira tinggi ini harus menjadi salah satu juga yang diberi perhatian gitu loh. Jangan sampai kemudian sekelas perwira tinggi tetapi kemampuan untuk mengontrol diri, kemampuan untuk menjadi bijak tadi itu, yaitu kemudian bisa abai, ya, dan sehingga hari-hari ini kita bisa melihat
begitu banyak ya perwira tinggi yang terlibat itu. Sekali lagi saya mohon diberi perhatian terhadap jumlah perwira tinggi yang kecil ini untuk super selektif, karena kita semua tahu Polri kemarin diberikan jatah yang juga lebih banyak ya untuk perwira tinggi, dan jangan sampai ini tidak memperhatikan merit system, profesionalisme yang kemudian dalam tanda kutip KKN perkoncoan tadi itu akhirnya nampak di dalam kenaikan sistem kepangkatan perwira tinggi. Jadi menurut saya, wong jumlahnya juga kecil, mestinya ini harus betul-betul menjadi inspirasi dan gambaran kecil seperti apa Polri di mata masyarakat. Kalau perwira tingginya saja gambarannya masih seperti itu, bagaimana dengan yang lain-lain? Padahal tadi kita sempat bicara gitu ya, bahwa jumlah polisi yang super baik juga luar biasa banyak. Mereka-mereka yang dinas di KPK juga luar biasa. Tapi hanya perkara seperti ini saya kira juga kita harus memberi perhatian. Jangan sampai perwira-perwira tinggi kecolongan kembali. Ya untuk terus diinternalisasi. Saatnya mereka tidak hanya menjadi pemimpin Polri, tapi menjadi teladan masyarakat, itu penting. Menurut saya kata kuncinya di sana kalau ingin berubah. Oke, baik. Memang perlu sebenarnya ini bisa menjadi momentum untuk bisa mereformasi. Tapi yang ingin saya tanyakan ke ICJR kembali, Pak Erasmus, pendek saja, apakah semangat ini sudah bisa terlihat? Karena mengingat kalau merubah sistem dengan lebih kompleks lagi tentu ada campur tangan dari DPR dan sebagainya untuk membuat satu sistem yang lebih baik dari sistem kepolisian ini. Apakah ini sudah menuju ke sana yang dilihat, atau sebenarnya ini masih pada case by case saja untuk menyelesaikan salah satu kasus ini saja? Kalau indikatornya adalah perubahan mekanisme pengawasan eksternal ya. Kalau internal tentu saja adanya propam dan lain-lain pasca reformasi ya, itu langkah-langkah yang coba dilakukan secara internal. Tapi kan kita sudah sepakat bahwa secara struktural begitu ya, ataupun kultural tidak mungkin lagi. Ini hanya soal urusan internal. Kalau misalnya mekanisme eksternal, maka saya harus minta maaf kepada DPR dan Presiden dan semua presiden yang terlibat ya pasca reformasi, bahwa arah untuk kemudian memberikan pengawasan yang cukup ketat atau sangat ketat begitu ya terhadap kewenangan polisi yang begitu besar, itu tidak menunjukkan tanda-tanda yang signifikan. Saya harus minta maaf. Saya mau kasih koma di sana karena apa? Saya beranggapan bahwa memang polisi pada saat perkembangannya diciptakan sebagai alat dari negara gitulah, dari kekuasaan negara. Sistem peradilan pidana itu adalah mekanisme yang sangat-sangat efektif yang dimiliki oleh negara untuk berhadapan-hadapan dengan masyarakat. Nah, ini logika jadul, logika orde baru lah kalau saya bisa bilang. Dalam logika reformasi ini harus dirubah, bahwa sistem peradilan pidana, penegakan hukum dalam hal ini dipegang oleh kepolisian salah satunya, harus diposisikan untuk menjadi pelayan masyarakat. Begitu. Dengan mekanisme yang demikian, kulturnya kan tidak banyak berubah. Karena ini masih beberapa tahun dari reformasi. Para jenderal yang sekarang berposisi di tubuh kepolisian masih merupakan produk dari masa orde baru. Kita harus akui itu gitu ya, mayoritas dari mereka. Jadi saya harus katakan bahwa cara indikatornya sederhana, Mas. Bagaimana kita tunggu Presiden dan DPR? Tadi Pak Sugeng sebenarnya sudah mention rancangan KUHP misalnya harus segera diajukan, dirubah. Undang-undang kepolisian harus segera dirubah. Tidak mungkin hanya divisi propam. Tadi kita sudah bahas panjang lebar ya. Jadi ini tidak lagi jadi urusan Kapolri semata, tapi sudah harus jadi urusan Presiden dan DPR, dan tidak boleh dalam tataran himbauan. Harus konkret dalam bentuk aturan, dalam bentuk kebijakan. Kalau tidak ya seperti yang kita bahas tadi, DPR mau jadi pengawas, tiap tahun anggaran kepolisian naik. Padahal tiap tahun ada masalah. IPW tadi sudah katakan banyak sekali pengaduan, tapi tiap tahun anggaran kepolisian selalu naik. Itu menunjukkan bahwa pengawasan di tataran kontrol mekanisme yang tidak diatur secara ketat dengan mekanisme yang diatur dalam undang-undang ataupun kebijakan yang lebih konkret, tidak akan membawa polisi kemana-mana, dan kita hanya akan memposisikan polisi berhadapan-hadapan dengan masyarakat. Dan di titik tertentu, ketidakpercayaan masyarakat akan menjadi sesuatu yang merugikan
kepolisian, dan kerugian pada kepolisian adalah kerugian bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saya rasa itu, Mas. Baik, terima kasih karena waktu saya juga sudah habis. Kita lihat bagaimana langkah-langkah Kapolri ke depan untuk menyelesaikan kasus ini, bahkan juga untuk melakukan reformasi dalam tubuh kepolisian, menguatkan satu sama lain termasuk dari eksekutif, termasuk juga dari legislatif, dan memang jika perlu harus diselesaikan secara keseluruhan dengan fungsi pengawasan eksternal. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Erasmus Napitupulu, Direktur Eksekutif Institute of Criminal Justice Reform. Terima kasih juga untuk Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch, dan juga Pak Surokim Abdussalam, pakar ilmu komunikasi Universitas Trunojoyo Madura. Terima kasih Bapak-Bapak, kita jumpa lagi lain waktu. Sehat selalu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih pemirsa sudah bersama Headline. Hari ini saya harus pamit. Saya Rista Nugraha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.